Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam program Rema, Renungan Singkat Firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran dari isi firman Tuhan, mari kita angkat satu penyembahan, Ujilah Aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu.
Shalom. Sebelum kita memulai acara ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Engkau sudah memberkati kami hari ini. Kami rindu untuk merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, supaya apapun yang kami dapatkan melalui pembacaan dan renungan hari ini sungguh menguatkan dan meneguhkan kami, bukan hanya menjadi pendengar tetapi menjadi pelaku di dalamnya. Kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Kau hadir bersama Roh Kudus-Mu untuk menolong kami memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah melayani di balik layar. Perlu kita sadari secara khusus untuk saya, ada 1 tahun saya bersama dengan karyawan dan juga mahasiswa praktek yang ada. Selama 1 tahun ini saya bergaul dengan mereka dan merasakan satu komunikasi hubungan kekeluargaan yang sangat erat. Nah, saudaraku yang kekasih, mereka saya melihat di dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkenan dengan kegiatan daripada peribadahan yang dilakukan di gereja kita ini. Baik mereka melakukan persiapan multimedia, dalam rangka pelayanan ibadah gabungan, ibadah doa pengerja, atau ibadah hari Minggu. Semuanya itu mereka lakukan, sekalipun kadang-kadang mereka lakukan itu juga harus di luar jam kerja yang seharusnya. Nah, apa yang mereka lakukan tidak seperti kalau saya melihat pelayan firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Mereka mendapatkan aplaus, ya, ketika mereka selesai menyampaikan firman Tuhan, bahkan ucapan terima kasih secara langsung kepada mereka. Pelayanan adik-adik kita ini secara khusus sepi dari apresiasi, bahkan tepuk tangan pun tidak mereka rasakan. Nah, saat ibadah lancar, adakah yang bertanya, siapa yang mempersiapkan segala sesuatunya? Tidak jarang kita menemukan ketika ada problem, ada masalah dengan pelaksanaan, ya, baik itu misalnya karena sound systemnya kurang bagus, ngadat dan sebagainya. Tidak jarang kita melihat tudingan disampaikan kepada mereka yang pelayanan di balik layar ini. Nah, sudahlah menjadi satu kenyataan bahwa pada prinsipnya kita sebagai manusia ingin pujian dari manusia, dan itu wajar. Namun bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita sebagai pelayan di balik layar? Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan pada bagian ini, firman Tuhan mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku yang kekasih, kita baca pada bagian ini dikatakan apapun, ya, apapun. Jadi besar, kecil pekerjaan yang kita lakukan atau semua jenis pekerjaan tidak terkecuali, ya, tidak terkecuali yang kita dipercayakan haruslah kita laksanakan, haruslah kita terima, maksud saya di sini. Karena dikatakan apapun. Nah, saudaraku, dikatakan pada bagian firman Tuhan ini, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi, ya, perbuatlah dengan segenap hatimu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Pada bagian ini ingin menekankan kepada kita bahwa kita lakukan bukan karena kita suka atau tidak suka. Bukan karena kita suka atau tertarik, ya. Bukan karena keinginan pribadi kita atau karena disuruh orang lain. Tetapi karena memang hati kita mau melakukannya. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dikatakan pada bagian ini, seperti untuk Tuhan. Hal selanjutnya, seperti untuk Tuhan. Saudara, Tuhan telah memanggil, memilih, dan menetapkan kita untuk melayani Dia. Ya, bukan untuk melayani manusia. Dan bukan manusia yang memilih kita. Tuhan yang memanggil pasti akan memperlengkapi kita dengan talenta masing-masing.
melayani adalah memberi diri menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat melakukan pelayanan berdasarkan talenta yang Tuhan beri. Ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 1 talenta. Nah, karena itu kita semua harus bersedia melayani terlepas dari pendapatan yang kita terima atau usia kita masih muda atau sudah senior atau junior, ya, kedudukan sosial kita, kaya, miskin, orang punya harta, dihargai atau tidak. Semua yang kita lakukan adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua memerankan tanggung jawab yang sama penting. Karena tanpa kita memperhatikan detail-detail yang kecil, mungkin peribadatan tidak akan berjalan lancar. Karena itu, saya memberikan salut kepada karyawan, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa praktik yang turut terlibat di dalam pelayanan ini, sekalipun mereka ada di balik layar. Nah, apa yang perlu kita dapatkan sini? Yang pertama, melalui pelayanan kita meningkatkan kemampuan kita untuk mengasihi. Saudara, mengasihi itu dalam pengertiannya dan penting. Tetapi ingat bahwa setia itu justru lebih dalam daripada mengasihi. Setia berarti kita tidak ada putusnya, tetap ada dalam kesetiaan. Kita melaksanakan kepercayaan Tuhan berikan, telah memilih, menetapkan kita untuk menjadi alatnya dengan memberikan kita talenta masing-masing. Karena itu di dalam kesetiaan kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Kita semakin tidak mementingkan diri sendiri ketika kita menyadari bahwa Tuhan telah mempercayakan kita, Tuhan menghargai kita dengan mempercayakan kita pelayanan ini. Saat kita memikirkan masalah orang lain misalnya ya, maka dengan sendirinya masalah kita sendiri terlihat tidak ada masalah, menjadi ringan. Ketika kita memikirkan, aduh kasihan ya, dia punya masalah berat gini. Ketika kita teringat akan masalah orang itu, maka kita merasakan bahwa kita punya masalah tidak ada apa-apanya gitu, ringan. Lalu kita melihat selanjutnya ketika kita dengan sukarela melayani orang lain, ya, dalam semangat kasih, kita menjadi seperti Kristus. Karena memang Kristus menginginkan agar supaya kita menjadi seperti Dia. Kalau kita membaca di dalam Filipi 2 ayat 5-11 kita bertemu dengan itu dan memiliki pikiran-pikiran Kristus. Dan kita jadikan itu bagian dalam hidup kita. Nah, karena itu Ibu Bapak, saudaraku yang kekasih, saya sungguh memberikan nilai untuk saudara-saudara kita, adik-adik kita, karyawan maupun mahasiswa praktik yang turut membantu dalam mempersiapkan peribadahan yang dilakukan di jemaat kita. Marilah kita sama-sama melihat bahwa di balik kita menikmati pelayanan pancaran kasih Allah, ada orang-orang di balik layar itu yang turut mensukseskan pelayanan kita. Sebab itu marilah kita memberikan kesempatan, pujian kepada mereka, karena dengan demikian mereka akan semakin semangat, karena kita sungguh menghargai kehadiran mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena melalui firman Tuhan kami diingatkan kembali bahwa apapun yang kami lakukan bukanlah untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Sebab itu berkati teman-teman kami, adik-adik kami Tuhan yang melayani Engkau di balik layar yang tidak terlihat tetapi mereka turut mensukseskan akan pelayanan dalam jemaat kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat lain yang juga tanpa terasa juga terlibat dalam perkembangan gereja kami ini. Mereka turut membantu baik dalam bidang finansial maupun yang secara sukarela mereka kadang-kadang terlibat mengirimkan makanan untuk adik-adik kami, karyawan di sini. Dan karena itu kami sungguh berdoa kiranya Kau memberkati Tuhan akan mereka yang sudah turut terlibat di dalam mengingat akan pelayanan dari mereka yang ada di balik layar ini. Terima kasih Tuhan,
kami sungguh serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.